Kita mulai madrasah subuh kita atau ta'lim subuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana al-millah wa atamma lana an-ni'mah wa ja'ala al-islam dinal adab wal muru'ah wal akhlaq wal fadail wa ja'ala al-adab unwanan najah wal falah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla wa yashqa. Allahumma ij'alna mimman yuhillu halalah wa yuharrimu haramah wa ya'malu bimuhkamih wa yu'minu bimutashabahih wa yatlu haqqa tilawatih 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Ikhwah al-musallin, akhwat al-musalliyat, bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah Masjid Darun Ni'mah rahimakumullah, berkhusus yang sama-sama kita muliakan ketua dan pengurus Kemuran Masjid Darun Ni'mah hafizakumullah. Kita awali madrasah subuh kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lirih kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya arhamar rahimin. Baik, Bapak, Ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pada subuh hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan materi kita, kitab Al-Adabul Mufrad karangan Syekh Muhaddisin, gurunya para ulama hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau kitab beliau yang terkenal ya Al-Jami' Sahih Bukhari. Insyaallah subuh ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang silaturrahim. Jadi dalam bahasa Indonesia kadang kita menyebut silaturrahmi, kadang kita menyebut silaturrahim. Nah, dua-duanya sama saja, Pak. Beti itu, Ibu, beda-beda tipis ya. Silaturrahim, silaturrahmi. Kalau bahasa Arabnya seperti itu. Ar-Rahim, ini kasih sayang. Ya. Ujung dari materi kita kemarin yang pertemuan 1, 2, 3 kalau tidak salah, dan tentu setelah kita masuk dalam mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad, ya muncul inovasi-inovasi seperti kemarin setelah saya closing untuk materi puncak tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kata pengurus DKM, ini Ustaz, si yogianya emang pertemuannya selalu pakai PowerPoint, sehingga mata hidup, tangan hidup. Nah, kalau tangan ini Pak untuk minum, untuk makan, ya ustadznya aja yang nggak boleh. Kalau mata insya Allah bisa. Jadi
ada pencahayaan yang membuat kita terjaga, terbangun gitu. Nah, 3 kali pertemuan untuk materi birrul walidain, saya menemukan cara baru, terutama untuk pertemuan kedua ini, karena dengan PowerPoint ini lebih cepat, sehingga saya gabungkan materi silaturahim hari ini itu insya Allah tuntas. Jadi satu pertemuan insya Allah saya upayakan tuntas, kalaupun tidak mungkin 2 kali gitu. Nah, kemarin kan birrul walidain itu terlalu lama, sampai 3 kali pertemuan. Sampai Ustadz Surya bertanya, Ustadz masih materi birrul walidain kah? Nah, jadi dengan PowerPoint ini insya Allah lebih cepat dan rangkuman-rangkumannya juga bisa lebih terkondisi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ujung dari materi birrul walidain kemarin hadisnya wudda abika. Jadi masuk dalam bab birrul walidain, yaitu menghormati, memuliakan teman ayah kita, teman ibu kita. Walaupun ayah ibu kita telah meninggal. Nah, tapi ujung hadis ini itu sebenarnya sudah masuk bab silaturahim. Karena ketika anak masih hidup, ayahnya, ibunya telah wafat, dia tahu itu teman ayahnya, dia tahu itu teman ibunya, maka dia menghormati. Kalau datang momen-momen tertentu, Idul Fitri, Idul Adha, atau juga sedang bergembira, maka berkirim kabar, berkirim parsel, berkirim oleh-oleh. Ya, jadi ujungnya birrul walidain hadisnya itu, tapi sudah awal dari silaturahim. Karena seorang anak terus menyambung tali silaturahim dengan teman-teman ayahnya, teman ibunya. Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah. Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Suatu hari ketika dia sedang di jalan, ketemu sama teman ayahnya, ketemu sama teman Umar bin Khattab. Maka beliau turun dari ontanya, Pak, lalu menaikkan teman ayahnya ini ke atas onta itu. Ya. Setelah itu diantar, Bapak mau kemana? Mau pulang ke rumah? Saya antar sampai ke pintu rumah. Saya antar sampai ke depan rumah. Karena kata Ibnu Umar, kata Abdullah, ini teman ayah saya ini. Sampai di sana saya lepas imamah, peci, sorban, lalu saya kasih ke bapak itu. Nah, ini diantara closing atau hadis terakhir tentang birrul walidain dan awal silaturahim. Baik, jemaah rahimakumullah, kita masuk dalam adab-adab atau hadis-hadis Nabi dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Baik hadis Nabi langsung maupun asar. Asar kan disebut juga hadis, namanya hadis mauquf. Asar itu para sahabat melakukan silaturahmi itu seperti apa gitu. Itu juga akan hadis. Kita awali dari surat Muhammad ayat 22. Surat Muhammad ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah, ini sindiran Allah ini kepada hamba-hambanya yang bernama manusia. Apakah apabila kita sudah naik tingkat, ibu, sudah jadi orang kaya, sudah jadi pejabat, sudah beda lah kastanya, makomnya tidak seperti dulu gitu. Kalau bahasa singkatnya sekarang, oh ini tinggal di ibu kota ini, beda dengan kita yang tinggal di dusun, di desa gitu. Maka Allah mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum, apakah kalian mengira jika merasa sudah punya kekuasaan, antub sidu, yang ada di mata itu ingin merusak, ingin berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian ingin memutuskan tali silaturahim.
Nah, itu kan keluarga di kampung, nggak usah diambil pusing. Nah, itu kan keluarga di kampung, biarin sajalah. Lihat, setiap ulama membahas tentang silaturahim, terus mengambil istinbat atau dalil dari surat Muhammad ayat 22 ini. Karena real betul, Pak. Kehidupan ini setelah naik tingkat, naik derajat, memiliki sesuatu, lupa. Ya, lupa dengan sebelumnya. Kalau bahasa pepatahnya itu, jangan seperti kacang lupa dengan kulit. Ya, kacang goreng itu selalu dibungkus dengan kulit kan. Yang pertama, dari awal saja sudah terketuk hati kita, insya Allah. Ya, saya ingin mendapatkan surgamu ya Allah melalui pintu silaturahim. Kan itu ujungnya, Bu. Kalau sebelumnya kita ingin menjemput surga dengan pintu birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, baik orang tua masih hidup maupun sudah wafat. Sekarang pintu surga yang berikutnya silaturahim. Kedua, dalil kita adalah surat Al-Isra ayat 28. Ibu-ibu nanti buka Al-Quran. Kok nggak ada Ustaz Afrizal surat Al-Isra? Yang ada surat Bani Israel. Nah, itu sama. Jadi surah Al-Isra nama lainnya surat Bani Israel. Ayat 28 Allah SWT berfirman, "Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbik tarjuha wa qul lahum qawlan maysura." Jika engkau berpaling dari mereka, kenapa menjauh dari mereka? Ibtigha'a rahmatin mir rabbik, karena kita ingin, atau karena Nabi Muhammad ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Tarjuha, dan memang semua kita ingin menjadi orang baik, ingin menjauh dari kumpulan preman-preman, ingin menjauhi teman-teman yang akhlaknya buruk. Tapi lihat ujung ayat, faqul lahum qawlan maysura. Ketika kita menjauhi, ada teman yang tidak bisa dinasihati, ada teman yang hidayah belum sampai ke mereka, faqul lahum qawlan maysura. Tetap berucap kepada mereka dengan kalimat yang pantas, kalimat yang enak, kalimat yang tidak memusuhi gitu. Ya. Sama ketika Nabi Musa, Nabi Harun dalam ketakutan yang luar biasa, izhaba ila fir'aun innahu tagha. Musa, Harun berangkat ke kota, terobos istana, dakwahi Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Lalu Allah mengarahkan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, surat Thaha. Lalu nanti bertutur di depan Fir'aun yang sudah melampaui batas, yang sudah luar biasa kedurhakaannya ini, ngaku Tuhan nih, Bu. Itu kan nggak ada lagi di atas itu manusia itu. Ngaku Tuhan gitu, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian, sembah, sujud di kakiku katanya. Tapi Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina. Faqula, ini dua orang, makanya panjang. Musa, Harun berkatalah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Semoga saja nanti setelah kita mendapat hidayah, setelah kita cinta masjid, setelah kita hijrah, saudara kita pun mengikuti karena tertarik dengan akhlak kita, kan begitu, Pak? Nah itu. Wa imma tu'ridhanna anhum, Muhammad, engkau ingin menjauh. Ya karena kita tentu bertambah umur, ingin punya sesuatu simpanan di mata Allah. Tidak ingin mengikuti masa-masa gelap masa lalu gitu. Ibtigha'a rahmatin mir rabbik, kita ingin mendapat rahmat Allah. Tarjuha, ini harapan kita. Tapi ketika kita meninggalkan teman-teman kita, meninggalkan keluarga bahkan yang paling dekat, faqul lahum qawlan maysura, tetaplah berucap kepada mereka kalimat yang pantas. Jangan terucap setelah merasa diri kita sudah hijrah. Nah, ini kalian masuk neraka semua. Ini dosa kalian, dosa besar ya. Bahkan karena sudah belajar kitab Kabair, Pak, kitab dosa-dosa besar Imam Zahabi. Nah, baca kitab Kabair. Apa yang kalian lakukan ini dosa besar semua.
neraka semua nih. Nah, jadi qaulan maisura. Akhlak yang baik insya Allah melalui tutur kata itu akan membuat orang pun menjadi lembut. Makanya dakwah ini insya Allah mengajak. Ya. Dakwah ini kan mengajak, mengetuk hati. Semoga saja dari materi-materi yang disampaikan guru-guru kita ada yang terketuk hati kita gitu. Ya, karena menaklukkan hati ini kan tidak mudah. Nah, terakhir jamaah rahimakumullah, sesuai dengan di kitab, dalil tentang silaturahim diambil dari surah Al-Isra ayat 29. Kalau tadi 28, sekarang 29-nya. Allah SWT berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Tangan terbelenggu, terikat di sini. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula diulurkan seulur-ulurnya. Fataquda maluman mahsura, kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Nah, lihat bagaimana Allah menginginkan akhlak berbagi, Pak. Akhlak bersedekah, akhlak berinfak, itu akan menambah silaturahim kita. Tangan kalau sudah diginikan di leher, pelit dua. Ya, Bu. Pelit itu, bakhil. Tangan ini kan siogianya nih, ada air tuh seperti Ustadz Aryadi ini. Kan tangan yang baik itu kan seperti itu. Nah, ambilkan, ini Pak. Ini Bu. Masuk ke saku kita, nah itu tromol. Tadi lewat tromol di depan kita setiap subuh. Malaikat mendoakan keberkahan rezeki kita. Tapi kalau tangan yang di leher, disembunyikan itu, tangan disembunyikan, isinya pun. Ini kiasan Allah untuk orang-orang yang bakhil. Ya, yang mengira harta itu nanti dibawa mati. Sehingga untuk mengeluarkan harta pun perhitungannya luar biasa. Tapi tidak juga boleh jor-joran. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga jor-joran. Ini seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya putri satu-satunya, anak sematawayang, perempuan, Pak. Maka ketika dia sakaratul maut, kalau nggak salah sakaratul maut tapi nggak jadi mati, nggak jadi wafat gitu. Makanya hadis ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Dia dikunjungi oleh Nabi dan langsung sudah mengatakan, saya akan wakafkan semua harta saya. Saking semangatnya mengulurkan tangan, saya akan infakkan semuanya. Ya. Sehingga ya, masalah nanti apa yang tinggal untuk putrinya itu urusan berikut. Yang penting semua harta saya infakkan, sedekahkan. Nah, ini terlalu jor-joran, Mbak. Ya, sunnatullah hidup ini diambil. Kalau kita sakit, untuk sehat kan berobat. Diambil sunnatullah. Untuk melanjutkan kehidupan ini nanti butuh makanan, minuman, pakaian, hiburan dan sebagainya, butuh tabungan. Butuh rekening, butuh uang di dalam dompet kita atau yang online juga. Sunnatullahnya harus diambil. Jadi yang paling bagus itu tidak terlalu pelit, tapi ketika ada sumbangan, ada saat untuk bersedekah, apalagi membantu keluarga yang betul-betul dekat dengan kita, ini saatnya saya silaturahim. Jadi tidak terlalu pelit, juga tidak terlalu boros, sehingga tidak memikirkan nanti untuk dirinya. Jangan-jangan setelah memberikan semua, dia nggak makan, nggak minum. Dia meminta kepada orang, kan terbalik gitu. Fataquda maluman mahsura, terlalu pelit membuat seseorang rugi dan menyesal. Kemudian juga menghambur-hamburkan harta juga ya membuat seseorang akan menyesal dan tercela. Nah, jemaah rahimakumullah, 3 ayat ini surat Muhammad ayat 22, kemudian Muhammad 22, kemudian Al-Isra ayat 28, Al-Isra 29. Nah, ini mukaddimah tentang silaturahim.
Sebenarnya dari 3 ayat ini sudah terasa oleh kita betapa pentingnya silaturahim itu. Ya. Silat, menghubungkan. Rahim ya kasih sayang. Kan ini yang kita jaga terus. Dan itu tidak lama. Hanya 60-70 tahun. Ya mungkin ada yang 80 tahun. Setelah itu kita akan berpisah. Gitu. Makanya sayang kalau hari-hari di dunia ini sulit untuk musafahah, shaking hand. Sulit dan rugi gitu. Orang yang tidak mau memaafkan atau dimaafkan. Toh dengan pintu silaturahim, insya Allah siapkan surga. Juga kelapangan dada dan batin. Ya. Dada, batin, zohir. Terasa. Orang yang menyambung tali silaturahim itu sangat mudah. Nah, jemaah rahimakumullah, silaturahim atau silaturahmi, dua-duanya silakan saja. Mulianya silaturahim ini. Menyambung silaturahim artinya, ini aslinya Pak. Silatun rahimun, silaturahim, kasih sayang utama itu yang akan kita bangun dengan siapa dulu? Skala prioritas dulu. Berbuat baik kepada para kerabat atau keluarga kita, baik melalui jalur nasab, abang, adik, kakak, itu kan jalur nasab. Satu ayah, satu ibu, atau beda ayah, beda ibu, itu jalur nasab, keturunan. Atau melalui musyawarah, persemandaan, perkawinan. Menyayangi dan peduli dengan mereka. Itu silaturahmi utama itu di situ. Karena garis tangan kita beda, Pak. Bapak, ibu-ibu yang kita semua dari kampung, tapi Allah takdirkan berada di Jakarta, ya tentu dengan pekerjaan, dengan Allah angkat derajat ilmu dan sebagainya yang kita miliki. Tapi saudara kita di kampung tetap bertahan di kampung dengan kehidupan yang sederhana dan sebagainya. Dan masing-masing punya warafa ba'dahum ba'din darajat. Satu di atas yang lain, di atas yang lain, begitu kehidupan itu. Maka berbuat baik kepada para kerabat atau keluarga, baik karena ada ikatan nasab keturunan ataupun perkawinan. Bagaimana bentuknya? Sayangi. Bagaimana bentuknya? Peduli dengan keluarga kita. Imam Qadhi Iyad, beliau mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa menyambung tali silaturahim itu hukumnya wajib. Sekali lagi, mausulatun wajibun, menyambungkan silaturahim wajib. Qati, lawan kata wasil, memutus tali silaturahim adalah dosa. Bahkan ulama mengatakan dosa besar. Nah, sebentar lagi hadis-hadisnya kita uraikan. Sekali lagi, Imam Qadhi Iyad menguatkan sekian banyak hadis-hadis Nabi tentang silaturahim, maka menyambung tali silaturahim berpahala besar. Materi sebelumnya birrul walidain. Ayah ibu kita masih hidup atau sudah wafat, kita jadikan pintu untuk masuk surga. Sekarang ternyata al-adabul mufrad, pertemuan berikutnya bagaimana melalui silaturahim pintu ini bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan kebalikannya, orang yang memutus tali silaturahim adalah perbuatan maksiat dan dosa besar. Pengarang kitab Tafsir Al-Qurtubi, ya memang nama beliau Imam Qurtubi, silaturahmi itu ada dua macam. Satu, silaturahim khusus. Ini yang namanya rahim al-qurabah. Jadi kerabat itu bahasa Arab tuh Pak, qurabatun, dekat. Jadi silaturahim khusus yaitu rahimul qurabah, yaitu silaturahim dengan keluarga yang ada kaitan darah dan keturunan dengan kita, baik jalur ibu maupun jalur ayah. Jadi pendapat Imam Qurtubi sama dengan Qadhi Iyad,
ya. Sama dengan ulama yang lain, poin pertama, amankan dulu keluarga terdekat kita. Ini kan waliyazubillah, berlindung kepada Allah, kebanyakan terbalik Ibu. Kepada teman satu pekerjaan begitu akrab, begitu dekat. Sekali gajian traktir habis uang seperempat gak apa-apa. Habis separuh juga gak apa-apa demi pertemanan. Tapi ternyata dengan abang dia, adik dia, kakak dia, baik sama-sama di Jakarta maupun beda daerah di kampung, putus hubungan. Ya. Sementara dengan teman begitu royal, begitu boros, tapi untuk keluarga yang ini ada hubungan darah, baik jalur ayah, jalur ibu, atau memang dua-duanya, kandung berarti. Putus. Perhitungan. Nah, yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, silaturrahim umum, yaitu ini disebut dengan rahim ad-din. Kasih sayang karena kita satu agama, sesama muslim. Kita diikat oleh akidah, kita diikat oleh keimanan. Ya. Nah, berbagai macam kita hadir di masjid ini. Ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari berbagai macam daerah. Tapi kita sama sekarang ya di dalam masjid Darun Nikmah ini. Nah, ini namanya rahim ad-din. Ya. Nah, bahkan nanti ada namanya toleransi tasamuh kepada non muslim. Tapi intinya dua itu. Amankan yang terdekat dengan kita karena ada hubungan darah. Jangan putus. Yang kedua, amankan dengan saudara kita sesama muslim ini. Hidup kita butuh saudara muslim, wafat pun kita nanti kita butuh saudara muslim yang mengurus jenazah kita, bahkan mengurus keluarga kita dan sebagainya. Nah, kita mulai hadis untuk silaturahim di kitab aslinya ini, itu dari hadis 47 sampai 73, Pak. Berapa banyak hadis ini? Ya, lebih dari 20 berarti. Tetapi dengan satu kali pertemuan, ya dibantu dengan per poin ini insyaallah bisa selesai gitu. Nah, kitab kita Al-Adabul Mufrad, karangan Imam Al-Bukhari. Mari kita camkan baik-baik. Satu, wujubu silaturrahim. Silaturrahim itu diputuskan oleh para ulama, hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ketika silaturahim tidak dijaga atau diputus berarti berdosa. Waliyazubillah. Kita ambilkan hadisnya, hadis ke-47. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Ya Rasulullah, siapa yang wajib saya berbakti? Maka Nabi menjawab, ummaka wa abaka. Yang paling wajib nomor urut 1, ibumu dan ayahmu. Berikutnya, wa ukhtaka, saudari perempuanmu. Wa akhaka, berikutnya saudara laki-lakimu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang terdekat setelah itu, kemudian yang terdekat setelah itu. Tsumma maulaka allazi yali. Kemudian pembantumu. Berarti sudah mulai jauh nih kan, Pak? Cuma dekatnya karena dia bantu di rumah kita atau bekerja di rumah kita, supir dan sebagainya. Jadi fal akrab, yang terdekat, yang ada hubungan darah cari-cari sajalah. Ini dari jalur kakek, ini jalur nenek, kan begitu kita kalau pulang kampung tuh. Disambungkan kembali oleh keluarga di kampung. Oh, ternyata itu kakek kita, nenek kita, om kita. Setelah itu mulai yang terjauh. Ya. Jadi baik jalur dekat yang ada hubungan darah maupun yang terjauh tadi, dzaka haqqun wajibun wa rahimun mausulah. Itu adalah hak yang wajib ditunaikan, maksudnya silaturahim tadi, wa rahimun mausulah, dan selalu harus tersambung. Enggak boleh putus. Anak silaturahim kepada ibu, kepada ayah, silaturahim kepada sesama saudara, punya saudara perempuan, adik kakak, saudara laki, abang adik, kemudian yang terdekat setelah itu. Terdekat ya bisa anak-anak mereka, ponakan kita dan sebagainya.
Jadi ini yang pertama, bahwa silaturahim itu hukumnya wajib. Dan ini sepakat para ulama. Kemudian yang kedua, al-qurbu ilal jannah wal bu'du anin nar. Melalui silaturahim ini mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ya. Dan ini bisa menjadi surga dunia dan bisa menjadi neraka dunia. Karena apa yang disyariatkan oleh Allah itu maslahat fid darain. Membawa kebaikan di dua tempat, Pak, dunia dan akhirat. Apalagi silaturahim ini. Ya. Hadis ke-49. Jadi ada poin yang saya tuliskan hadisnya, ada juga yang saya lewatkan gitu. Hadis yang ke-49 apa? Ya Rasulullah, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'inuni wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasul, mohon engkau berkenan kabarkan kepada saya apa yang mendekatkan saya ke surga dan apa saja yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, ta'budullah, satu, rajinlah beribadah kepada Allah. Dua, wala tusyriku bihi syai'ah, jangan menyekutukan Allah. Tiga, tuqimus shalah, rajin menjaga salat. Empat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat baik mal maupun fitrah. Yang kelima, wa tasilur rahim, dan sambungkan tali silaturahim. Masuk, Pak. Masuk nomor 5, wa tasilur rahim. Menyambungkan tali silaturahim itu mendekatkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka. Kemudian yang ketiga, khalaqallahul khalqa summa khalaqar rahim. Rahim atau kasih sayang ini itu termasuk makhluk yang awal sekali diciptakan oleh Allah SWT. Jadi kalau rahim itu terjadinya hubungan kasih sayang kita sesama kita, itu sudah Allah ciptakan dari awal, sehingga diperkuat oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, seekor induk ayam, Ibu, ya, dengan sedikit rahmah atau rahim yang dititipkan oleh Allah, itu ayam, itu induk ayam gitu. Ketika datang musang, ketika datang ular dan sebagainya, bagaimana induk ayam ini ya menghalau, bagaimana induk ayam ini menyelamatkan anak-anak, apalagi kita manusia ini. Jadi rahim atau kasih sayang ini termasuk makhluk yang awal sekali diciptakan oleh Allah SWT. Hadisnya ada di kitab Al-Adabul Mufrad, hadis qudsi. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah SWT berfirman. Kalau hadis qudsi, Ibu, berarti dalam Al-Quran nggak ada ya. Cuma lafaznya Allah berfirman. Ya, kalau Al-Quran Allah berfirman, ayatnya ada. Kalau hadis qudsi keluar dari mulut Nabi, tapi redaksinya dari Allah. Ya, maka diawali dengan kalimat qala Allah Azza wa Jalla. Allah SWT berfirman, Anar Rahman, saya Ar-Rahman, kata Allah. Wa ana khalaqtur rahim, dan saya telah menciptakan rahim, kasih sayang. Washtaqaqtu laha min ismi, kata rahim itu saya ambil dari nama saya, dari Ar-Rahman tadi. Rahman, rahim, ya. Ternyata rahim diambil dari Rahman. Faman wasalaha wasaltuhu, waman qata'aha qata'tuhu atau batattuhu. Ada hadis lafaznya qata'tuhu, ada juga batattuhu. Siapa yang menyambungkan rahim ini, kasih sayang ini, maka saya akan selalu bersama orang itu. Dan siapa yang memutuskan rahim ini, maka saya juga akan memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Ini kan luar biasa.
Ketika Allah mengambil kata rahim dari nama zatnya sendiri, Ar-Rahman, lalu Allah perkuat dengan keterangan singkat saja. Siapa yang menyambung tali silaturahim, aku bersamanya. Siapa yang memutus tali silaturahim, aku menjauh dari dia, aku memusuhinya, kata Allah. Maka rasakanlah jemaah rahimakumullah, banyak kemudahan-kemudahan ketika kita ya termasuk orang-orang yang menjaga silaturahim, dan terasa juga banyak kesulitan hidup ketika kita sudah ada masalah dengan orang lain. Kemudian yang keempat, as-silatu indal qata'. Silaturahim, menyambung tali silaturahmi, dalam adabnya dianjurkan kepada orang yang memutus silaturahim. Nah, ini sudah tingkat tinggi ini, Pak. Ya, Bu. Sudah tingkat tinggi ini. Kalau orang baik ke kita, kita baik ke mereka. Kalau mereka berbagi, kita juga berbagi. Mudah. Karena setimpal. Tapi ternyata as-silatu indal qata'. Ada tingkatan manusia-manusia, dan barangkali kita akan sampai ke sana. Orang memutus, kita tetap menyambung. Ya. Bahasa pepatahnya, Pak, dikasih air tuba, bikin ikan mabok-mabok sehingga mati, tapi kita balas dengan air susu. Bukan sama, air tuba dibalas air tuba, atau bahkan air racun sekalian. Enggak. Tapi justru dibalas dengan kebaikan. Jadi dalam Islam ini kan ada materi dalam kitab-kitab zuhud, dalam kitab-kitab tazkiyatun nafas, itu ada materi tentang tarhib, ada targhib. Tarhib itu hadis-hadis Nabi, ayat Quran, atau juga ya kisah-kisah para ulama yang membuat kita terenyuh, menusuk ke dalam gitu, itu namanya tarhib. Tapi kalau targhib memotivasi. Ya. Sehingga nanti ada materi qanaah, ada materi zuhud dan sebagainya. Pernah saya membaca sebuah kisah para ulama itu. Jam suruk, Pak. Suruk. Saya pikir suruk sekarang masih jam 6, ternyata lebih cepat. Baik, kita undur beberapa menit untuk mendapat suruk yang lebih sempurna. Ya, intinya dalam kisah itu bagaimana ya seorang ulama yang dia, Pak, tinggal di lantai bawah rumah. Jadi ulama dari dulu juga banyak yang ngontrak, ya. Lalu dia tinggal di bawah, sementara lantai atas itu orang lain. Kalau tidak salah dalam kisah itu sampai 20 tahun lebih, ya, itu kucuran air dari atas itu turun ke rumah beliau. Dan ternyata kucuran air dari lantai atas itu bukan air bersih, air kotoran dari atas, salurannya bocor. Tapi orang yang di bawah ini, ulama yang di bawah ini memilih untuk bersabar. Karena ketika dia lapor nanti, mungkin saja orang itu akan marah. Jadi tipikal manusia kan macam-macam. Dikasih tahu yang baik juga bisa marah gitu. Atau juga disuruh bereskan sendiri gitu. Itulah yang dia sabarkan selama puluhan tahun gitu. Dan itu pilihan dia. Artinya yang kita lihat di sini, bahwa tingkat pasrah, tingkat ingin mencari ridho Allah itu kan luar biasa. Ada orang-orang yang mampu sampai ke tahap sana. Maka ini yang keempat, ada orang-orang yang mampu bersilaturahim walaupun orang lain memutus. Hadisnya, ar-rahimu sujnatun minallah, man wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Rahim itu sujnah. Sujnah itu Allah yang lebih tahu. Daun yang lebar, Pak, daun yang paling besar itu namanya sujnah atau sajnah. Ya. Nah, Allah ambilkan dari daun itu untuk rahim ini, sehingga kita bisa saling menyayangi. Sedih kalau orang ya mendapatkan musibah, senang kalau kita melihat orang dapat kebahagiaan gitu. Nah, siapa yang menyambung silaturahim, saya sambungkan juga, kata Allah.
Siapa yang memutus, saya putuskan juga. Kemudian yang kelima, ziyadatun fil umr. Silaturahim ini menambah keberkahan umur. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Hadis Nabi SAW, siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya dihamparkan, maka sambungkanlah tali silaturahim. Kemudian yang keenam, al-husul ala mahabbatillah ta'ala. Silaturahim mendatangkan mahabbah, cinta Allah. Dan kita memang pagi aja subuh begini, jam 5 udah bangun ya Bu. Meninggalkan rumah, kita ingin mendapat cinta Allah melalui salat subuh berjamaah. Ya. Kemudian yang ketujuh, birrul aqrab fal aqrab. Silaturahim prioritaslah kepada keluarga yang ada hubungan darah tadi. Kemudian baru yang terjauh, Pak. Terjauh itu bisa aja teman. Nah, ini yang bisa kita kondisikan. Paling tidak seimbang lah kepada teman royal, rajin berbagi, rajin traktir, tapi kepada keluarga yang ada hubungan darah sama kita juga gitu. Jangan dibalik, kepada teman begitu dekat, kepada keluarga yang ada hubungan darah, nasab justru jauh. Kemudian yang kedua, ini ada hadisnya. Innallaha yusikum bi ummahatikum, tsumma yusikum bi abaikum, tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Mirip dengan hadis sebelumnya. Allah mewasiatkan jaga silaturahim dengan ibu kita. Kemudian Allah mewasiatkan jaga silaturahim dengan ayah kita. Kemudian dengan keluarga terdekat, baru terjauh. Kemudian yang kedelapan, ar-rahmatu la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak turun kepada banyak orang kalau di dalam komunitas itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Ini berat nih Pak. Berat ini. Kita yang insya Allah soleh dan solihah ini ternyata ada di antara jamaah yang tidak akur. Ternyata rahmat yang seharusnya turun untuk kita semua nggak jadi turun. Karena ada di antara jamaah, ada di antara keluarga kita yang memutus tali silaturahim. Arisan keluarga datang dari berbagai daerah, dari Bekasi, dari Tangerang, Serpong, ngumpul di Jakarta. Tapi itu om kita dengan omnya ini nih sudah setahun terakhir ini nggak akur nih gitu. Itu nggak turun rahmat kepada arisan keluarga itu. Padahal berkumpul keluarga itu adalah sebuah karunia Allah. Ya. Di hadisnya tentang itu banyak di kitab Adabul Mufrad, fala yuqbalu amalu qati rahim, tidak diterima amal orang yang memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak turun kepada kaum yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian yang ke-10, ta'jilul uqubah fid dunya lil qati'. Nah, ini semakin ke atas semakin membuat kita untuk segera mengulurkan tangan insya Allah untuk berbuat baik. Zaman sekarang tidak bertemu via telepon bisa. Pemutus silaturahim siksanya dimajukan di dunia. Jadi di dunia dimajukan. Hadis di kitab Adabul Mufrad 67, hadis 67. Ma min dzanbin ahra an yu'ajjilallah li sahibihi al-uquba fid dunya ma yudakharu lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal bagh. Dosa yang ketika di dunia dimajukan, di akhirat masih ada. Semoga saja di dunia dimajukan, bertaubat gitu. Akhiratnya hilang. Tapi kalau tidak bertaubat, dunia dimajukan, akhirat masih kena. Dosa apa? Dua. Qati'atur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, memutus tali silaturahim. Yang kedua al-baghy. Al-baghy ini berbuat zalim, Pak. Tangan berbuat zalim kepada orang. Tangan berbuat aniaya, bisa mencelakai, bisa membunuh, bisa menembak dan sebagainya. Di dunia Allah tampakkan keburukan, ya Allah perlihatkan siksa itu. Yakinlah hadis ini Imam Bukhari menukilkan pasti sahih. Kemudian yang ke-11 sudah mau berakhir, silaturahim lil musyrik bit tahdiyah. Bahkan ini silaturahim terjauh dengan non muslim. Ternyata berbagi hadiah dengan saudara non muslim itu pun dihitung silaturahim.
Nabi SAW punya baju sutra, Pak. Sutra ini kan untuk laki-laki kan nggak boleh, Ibu. Maka Nabi hadiahkan kepada Umar. Lalu Umar memakai, sutra kan boleh dipakai. Kan semua larangan itu, kan tahapan-tahapannya menjadi pelajaran bagi Umar. Maka Umar, kata Nabi, itu saya kasih bukan untuk kamu pakai. Nggak pantas muslim pakai pakaian sutra, yang murni sutra kan nggak boleh. Kalau campuran-campuran sih boleh. Maka mendengar kalimat itu, pertemuan berikutnya, Umar gimana kemarin baju sutra, gamis sutra yang saya kasih? Sudah saya kirim kepada saudara ibu saya yang musyrik ya Rasul. Nah, itu dia kata Nabi. Jadi Umar punya apa namanya? Saudara ibunya. Ya, saudara ibunya tapi masih musyrik, non muslim. Lalu Umar berkirim baju tersebut. Nah, itu dia Umar. Silaturahim kepada keluarga yang non muslim pun harus dijaga. Nah, 12 silaturahim bil hifaz alal ansab. Silaturahim dengan mengetahui nama garis nasab. Jadi arisan keluarga, Pak. Ini anak om, ini tante, ini semua. Itu perlu dikembangkan. Dan dalam hadis Nabi SAW, ihfazu, hafalkan, ta'allamu, ajarkan garis itu. Karena suatu hari kita butuh gitu. Bukan hanya ketika acara pernikahan saja, untuk saksi, untuk wali dan sebagainya. Tidak, harian pun nanti kita butuh ya kepada keluarga itu. Maka jalur nasab tadi, cucu-cucu kita, anak-anak kita harus tahu. Dan yang terakhir, ya, menguatkan yang sebelumnya tapi ini lebih fokus, al-wasil al-afdal laisa bil mukafi balil wasil alladzi idza qutiyat rahimuhu wa salaha. Silaturahmi yaitu dengan terus menyambung walau diputus oleh orang lain. Ya. Jadi menyambung silaturahim walaupun orang lain memutus. Hadisnya ada di 68, laisal wasil bil mukafi. Yang penyambung silaturahmi the best itu, yang paling hebat itu bukan yang sekedar menyambung, walakinnal wasil alladzi idza qutiyat rahimuhu wa salaha. Tetapi orang yang menyambung silaturahmi yang terbaik itu adalah apabila orang memutus, dia tetap menyambung silaturahim. Nah, ini ilmu tingkat tinggi ini, Bu. Tapi akan sampai ke situ. Karena kan pada akhirnya kita menyadari, untuk apa lama-lama bermusuhan? Untuk apa kita membalas keburukan orang dengan keburukan? Sementara Allah menyiapkan 2 pahala. Sabar kita, yang kedua tidak membalas. 2 kesabaran itu memasukkan kita ke dalam surga. Kalau kita balas keburukan dengan keburukan, gak ada pahala kita. Jangan-jangan di dunia dikasuskan, tambah panjang urusannya. Ya, nah ini materi-materi kita. Jadi untuk hadis silaturahim tadi dari 40-an sampai 73, berarti 1 kali pertemuan tuntas, Pak. Ya, karena kitab kita setebal ini, sementara kita pertemuan 1 kali sebulan. Jadi insya Allah dengan PowerPoint seperti ini akan terbantukan. Baik, ini materi yang dapat saya sampaikan. Barangkali 1 atau 2 pertanyaan dipersilakan. Fadhal Ustaz. Bisa sharing kasuistik, Ibu, sehingga menjadi inspirasi bagi yang lain. Bisa juga memang ada beberapa hal yang kita belum paham, ya. Karena ini setelah paham ilmunya, ilmu praktek nih Pak Haji Jamir kan. Untuk praktek ini yang berat ini. Ngomong kayak begini ini mudah ini. Tapi praktek, ya, kita punya catatan tersendiri di keluarga. Baik, betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang nggak mau silaturahim karena sering terjadi di dalam silaturahim itu berbangga-banggaan dengan anaknya, istilahnya pamer lah. Dan megahkan kekayaannya. Ya. Kemudian selain itu terjadi saling menghibah.
Dan dia tidak mau silaturahim itu ya, itu salah satu di antaranya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, ada seorang suami, dia laki-laki. Oh, ini orang Cina ini ada di dalam sini. Kalau bisa dikeluarkan, beliau keluarkan dulu Ustaz. Taruh di mana ke? Tapi lanjut bercanda. Ada seorang suami, dia silaturahimnya bagus sekali sama silaturahimnya bagus sekali sama saudara, sama teman, sehingga istrinya itu mendapat pujian bahwa suaminya itu baik sekali silaturahimnya. Padahal istrinya itu menderita sekali karena diperlakukan tidak baik sama suaminya. Iya Pak. Dia baik bersilaturahim terhadap saudara-saudaranya, teman-temannya, tapi terhadap istrinya sendiri dia tidak bagus. Tidak ada. Baik, barakallahu fiik. Satu lagi Pak sekalian. Oh kalau panjang begini ternyata ada 3, saya langsung jawab aja Pak singkat-singkat. Pertama silaturahim, ya ini kalau saya hadir maka di sana saya akan mendengar ya peserta yang hadir apakah keluarga atau teman ya tafakhur, takasur kan surat Al-Hadid ayat 20 kan itu. Hidup ini diisi dengan membanggakan harta, membanggakan anak, membanggakan ini dan itu. Ujung-ujungnya nanti ghibah dan sebagainya. Nah, kalau saya hadir, maka jangan-jangan saya juga ikut terbawa suasana, kan begitu, Pak? Ya. Maka ada 2 poin di sini. 1, bismillah, cobalah untuk hadir ya, sekali-kali coba untuk hadir. Semoga dengan kehadiran Bapak di situ bisa mewarnai. Ya, bisa mewarnai, bisa mengalihkan. Ketika masuk jam sholat, umpamanya mari kita sholat. Kalimatnya singkat saja, mari kita sholat dulu. Ya, mari kita break dulu dengan sholat. Nah, jadi bawa kehadiran kita itu dalam sebuah kesempatan memberi pencerahan. Ya, karena ketika kita mundur, menghilang, tidak pernah hadir, maka kejahatan tadi akan terus. Ya, keburukan itu tidak pernah ada satu orang pun yang mencoba memberikan ya dakwah atau tausiah di situ. Kemudian ketika ternyata itu tidak mampu oleh kita setelah dicoba sekali 2 kali, ya tawakal ala Allah. Daripada nanti kita yang terseret, jadi kita mancing, seharusnya dapat ikan, ternyata yang mancing ini yang dilarikan ikan. Maka tawakal ala Allah, tidak usah dihadiri lagi pertemuan seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, ini yang nggak boleh terjadi, Pak. Kepada teman suami, nah ini kita nih suami lah laki, kepada teman kita baik banget. Ya. Baik kepada teman laki maupun teman perempuan. Tapi ternyata di rumah menyakiti hati istrinya. Ini nggak boleh terjadi. Ya. Akhir surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dipastikan di yaumil mahsyar nanti di akhirat semua akan ditanya oleh Allah. Kenapa kepada teman kamu bisa baik padahal itu hubungan silaturahimnya kan jauh. Sementara istri ternyata disakiti, dizalimi dan sebagainya gitu. Padahal istrilah yang menemani kita 24 jam. Kalau bahasa ibu-ibu memulai dari 0 itu kan sama saya katanya. Kan begitu, Pak. Ibu-ibu bahasanya kan begitu. Ya. Nah, jadi ini yang kedua tidak boleh terjadi. Maka bagi suami, bagi kita yang telah salah jalan, istighfar dan segera berbalik arah. Ya, prioritas dulu kepada keluarga terdekat, istri kita, baru kepada teman. Atau minimal seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak. Fadhal. Oh, Ibu. Fadhal. Ya. Baik, kita ambilkan hadis dari Birrul Walidain ketika ya seorang anak atau seorang melakukan pembunuhan. Ini kasuistik. Ya, ini sekali itu saja terjadi.
dan tidak terulang lagi. Jadi bagaimana saya ingin bertobat ya Rasulullah? Maka Nabi bertanya, kamu masih punya ibu? Ibu saya juga sudah wafat ya Rasul. Ini orang yang membunuh tapi bertobat, Pak. Maka solusinya setelah bertobat tadi kan harus mengisi hari-hari dengan kebaikan. Maka Nabi bertanya, kamu masih punya ibu yang masih hidup? Nggak ada ya Rasul. Nah, berbaktilah kepada saudara ibu. Mungkin ibu kamu punya adik, punya kakak, ya kan? Nah, maka birrul walidain. Jadi ditarik dari hadis ini, maka ketika dua orang yang saling bergontok-gontokan, tidak tegur sapa, pokoknya putus silaturahim, ternyata qadarullah satunya sudah meninggal dunia. Nah, sudah. Ini yang kita takutkan itu, Pak. Ya, Bu. Ini yang kita takutkan itu. Apalagi itu keluarga dekat gitu. Belum sempat kita minta maaf, belum sempat dia minta maaf, salah satunya sakit dan meninggal dunia. Maka bagi yang hidup, hubungi keluarganya. Kalau dia masih punya adik, punya abang, atau juga masih satu darah dengan kita, maka perbanyak berbuat kebaikan dengan keluarga dekat tadi. Itu diantara kiat kita untuk memperbaiki ya hubungan yang retak selama ini, di samping bertaubat, beristighfar kepada Allah, karena tidak mungkin yang mati hidup kembali. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ada Bapak tadi. Oh, Bapak mau nanya juga. Saya pikir tadi beri kesempatan ke Ibu. Betul, Pak? Ya. Dari 12 itu, saya belum lihat silaturahmi dengan tetangga. Karena ada narasi disebutkan bahwa saudara paling dekat adalah tetangga. Nah, itu kita kan posisi tetangga karena ada yang baik, ada yang buruk. Menghadapi seperti itu juga, terutama istilah saudara paling dekat tetangga. Karena kan ketika terjadi apa-apa, tanggal dua juga. Betul. Jadi saudara yang jauh. Barakallahu fiik. Pertama, saya punya kitab ini asli Arab, ya Pak, Al-Adabul Mufrad. Bisa beli toko situ saja. Ya. Yang kedua, kitab bahasa Indonesianya Al-Adabul Mufrad 1, jilid 1 dan jilid 2. Saya sebelum tampil, maksudnya sebelum presentasi, tentu saya pelajari dulu. Nah, di Al-Adabul Mufrad dari tadi hadis berapa tuh? 43 sampai 73. Hadis tentang silaturahmi khusus dengan tetangga itu tidak saya temukan di kitab ini. Mungkin ada di hadis-hadis sebelumnya atau di hadis setelahnya. Tapi intinya dari hadis sekian tadi sampai sekian yang materi kita pada subuh hari ini tidak ada kalimat menyebut jiran atau tetangga ya di dalam kitab ini. Tetapi dari semua totalitas materi kita tadi dari 1 sampai ke 13, walaupun tidak dibahasakan, ya, ada kata jiran atau tetangga, tapi ini kalau kita carikan hadisnya itu luar biasa banyaknya, Pak. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan silaturahim atau berbuat baik kepada tetangga, gitu. Ya, sampai nanti orang sudah masuk surga, tapi disuruh keluar lagi. Ya, ada masalah karena dulu motong pohon kayunya itu kena ke rumah tetangga dan dibiarin aja sama dia. Tetangganya kesal gitu kan. Tapi ya sudah kayak begitu aja. Nah, itu masalah nanti itu. Ya, belum lagi muslim yang beriman, mukmin yang beriman yang baik adalah alladzi orang yang tetangganya aman dari tangannya gitu, ya. Nah, jadi tidak kita ragukan lagi silaturahim berbuat baik dengan tetangga bagian dari silaturahim yang hebat betul dalam Islam. Tetapi kita sudah lihat tadi prioritas utama kepada keluarga sedarah, ya kan? Karena itu yang paling dekat dengan kita. Sementara bahasa Bapak tadi tetangga itu adalah keluarga terdekat. Nah, itu kan bahasa Indonesia. Ya, mungkin terlalu indah, Pak. Nah, itu bahasanya terlalu indah. Intinya dalam hadis Nabi, tetap yang asli itu saudara terdekat kita, keluarga terdekat yang seharusnya silaturahim adalah keluarga tadi. Ayah, ibu, kakek, nenek, kemudian saudara perempuan, saudara laki dan sebagainya. Baru yang mulai jauh, pembantu, termasuk tetangga itu cuma tidak dibahasakan saja.